Pada sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan Breaking News TV One pemirsa dan kita kembali bergabung bersama dengan rekan Goldi Gumilang yang berada di lokasi. Goldi, Anda bisa lanjutkan laporan Anda. Betulkah bahwa memang sebenarnya bangunan pesantren ini sedang dalam pembangunan? Baik, sambil kita perbaiki kembali komunikasi dengan Goldi Gumilang, pemirsa, tadi menurut informasi dari Goldi Gumilang hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Jika Anda bisa melihat di layar kaca saat ini, petugas yang terdiri dari Basarnas maupun juga BPBD dan juga personil dari pihak kepolisian dan TNI tengah melakukan upaya evakuasi dan tampaknya evakuasi juga tidak hanya dilakukan menggunakan alat berat, tapi juga mengerahkan personil untuk masuk ke dalam celah-celah ataupun lorong-lorong dari pondok pesantren yang ambruk, pemirsa. Sebagaimana tadi sempat dijelaskan bahwa petugas juga masih tengah memikirkan proses evakuasi yang paling memungkinkan karena masih ada sejumlah santri yang terjebak. Kita kembali bergabung bersama dengan rekan Humaydi. Humaydi, Anda bisa gambarkan situasi saat ini karena jika kita lihat di layar kaca tampaknya petugas Basarnas dan juga personil lainnya ini tengah melakukan upaya evakuasi saat ini. Seperti apa? Ya, dapat saya laporkan di mana saat ini ada menemukan sosok anggota tubuh, di mana dia masih ada suara teriak, tangisan, dan saat ini sedang dievakuasi oleh tim BPBD dan Basarnas, di mana korban ini masih sulit untuk ditarik atau dievakuasi karena terjepit reruntuhan yang cukup berat, di mana reruntuhan ini ada 2 lantai. Gitu. Oke, artinya sempat terdengar ada suara rintihan yang meminta untuk diselamatkan dan kondisi terjepit persisnya ini apakah di lantai 2 atau di mana dari bangunan pesantren ini, Humaydi? Iya, saat ini saya berada di lantai dasar di depan bangunan yang runtuh saat ini, di mana dari tadi sekilas saya mendengar ada suara seperti rintihan, tangisan, dan dapat didengar juga sejumlah oleh petugas. Dan sekarang petugas fokus di tempat tersebut sedang melakukan evakuasi. Jadi mereka belum bisa menggunakan alat berat. Karena kalau menggunakan alat berat, takutnya korban ini tidak bisa dan tidak bisa terselamatkan karena ada perubahan dari bangunan ketika alat berat itu sedang berlangsung. Begitu. Ya, kita bisa lihat tentunya dari visual yang saat ini tampak di layar kaca ini petugas tengah berjibaku untuk menjangkau santri yang saat ini terjebak. Apakah ada informasi, Humaydi, kira-kira berapa orang yang tadi Anda sebutkan terjepit? Apakah hanya 1 orang saja atau lebih dari 1? Dari pantauan TV One di lapangan, di mana saat ini petugas fokus hanya 1 orang saja yang dilakukan evakuasinya, namun tidak tertutup kemungkinan di dalam reruntuhan yang masuk ke dalam itu ada beberapa orang yang masih tertimbun di dalam reruntuhan ini. Begitu. Baik, Anda bisa gambarkan ada berapa orang kira-kira personil yang dikerahkan dan terdiri dari satuan apa saja? Karena kalau kita lihat upaya yang dilakukan ini cukup beragam dari personil yang dikerahkan di sana. Ya, dapat saya laporkan. Ada beberapa unsur dari petugas atau pembantu tim BPBD
saat ini ada LBINU, ada unsur-unsur yang lain yang membantu BPBD dan Basarnas untuk melakukan mencari reruntuhan bangunan korban yang berada di dalam bangunan ini. Begitu. Baik, Humaydi, kita akan terus memantau proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung, yang tadi sudah Anda jelaskan. Hingga saat ini masih petugas tengah berjibaku untuk menyelamatkan satu orang yang diduga terjepit di dalam bangunan pesantren. Dan kami jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi Breaking News TV akan dilanjutkan bersama dengan rekan saya Windy Wellingtonia. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV.